Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Baik, bismillah. Pada lafal bacaan wa idza laqul ladzina, di sini pada lafal huruf za kita panjangkan za-nya 2 harakat karena dia ada bacaan mad tabi'i. Kemudian hati-hati teman-teman di dalam melafalkan huruf zal karena jangan sampai kita menggantinya dengan huruf zai. Ini yang sering terjadi. Wa idza. Kemudian pada lafal laqul ladzina, di sini lafal qul langsung ke huruf lam karena di sini waw alif yang di sini tidak dianggap yang warna abu-abu sehingga kita langsung ke huruf lam. Dan alif lam di sini kita namakan dengan alif lam lazimah atau alif lam syamsiyah mudaghamah yang diidghamkan. Kemudian pelafal zina sama dalam pelafalan zal, hati-hati jangan terganti dengan huruf zai dan dia dipanjangkan 2 harakat. Kemudian amanu qalu amanna. Ya, pada lafal mad badalnya ini arahnya ke huruf hamzah teman-teman, maaf. Apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad maka ia kita namakan dengan mad badal. Panjangnya adalah 2 harakat amanu. Nah, kemudian pada lafal nu dipanjangkan juga 2 harakat karena ia mad tabi'i. Ditandai dengan huruf nun yang berharakat dhammah bertemu dengan waw sukun. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir tidak dianggap. Qalu, qa panjangkan dia 2 harakat karena dia mad tabi'i. Kemudian lu amanna. Pada lafal qalu, lu-nya kita panjangkan 4 harakat teman-teman. Karena di sini ada bacaan mad jaiz munfasil yang dimana adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya. Pada dasarnya lu panjangnya 2 harakat karena ketemu hamzah dan hamzah tersebut terpisah, maka dia dipanjangkan 4 harakat dan inilah yang dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Amanna, lagi kita dapati ada mad badal 2 harakat di lafal a. Manna, nun berharakat tasydid ditahan suara bunyinya amanna karena ia kita hukumi dengan bacaan gunnah. Na sendiri kita panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu. Wa idza khala, panjangkan huruf za dan la kedua-duanya sama karena ia mad tabi'i. Kemudian ba'dhuhum, dha tebalkan huruf dha-nya dan kita bedakan antara hiya dengan huruf dal. Kemudian mim mati bertemu hamzah harus diperjelas suara mimnya karena dia izhar syafawi. Ila ba'dhin qalu, ila panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian pada lafal dhin qalu, di sini pada dasarnya adanya tanwin. Lafal dhin itu ada tanwin. Tanwin itu seperti apa? Garis atas 2, garis bawah 2, garis ini 2. Tanwin pada dasarnya adalah bunyi nun sukun yang dimatikan tapi dia tidak ditulis. Contoh, misalnya ban itu sama dengan ban, sehingga ban ini sama dengan nun yang dimatikan. Maka para ulama kita mengatakan tanwin itu ya nun sukun yang dimatikan, maaf nun sukun yang dibunyikan tapi tidak ditulis.
Maka di lafal din ketemu dengan huruf qaf, maka dia hurufnya tanwinnya disamarkan ke huruf qaf. Ila ba'dhin qalu, sambil ditahan. Dan kemudian itu bacaan yang seperti itu kita namakan dengan bacaan ikhfa. Kemudian qalu atuhadditsunahum. Pada lafal qalu ini sama dengan qalu amanna. Qamat tabi'i, lu mad jasmun fasil yang kita panjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Atuhadditsunahum. Hati-hati dalam melafalkan huruf ha dan huruf tha. Ha di sini ha kecil jangan kita baca atuhadditsu, ya, atuhadditsunahum. Dan su, maaf, su jangan dibaca dengan su, ya, jangan dibaca dengan su, karena di sini bukan huruf sin, atau misalnya atuhadditsu, atau bahkan diganti dengan huruf shin. Kedua-duanya salah karena dia adalah huruf tha. Bagaimana cara pelafalan huruf tha? Huruf tha pelafalannya mirip dengan huruf dzal, sama persis, karena makhrajnya sama dan sifatnya yang berbeda saja. Maka atuhadditsunahum bima fatahallah. Kemudian ketika melafalkan ya atuhadditsunahum bima, di sini wajib ditahan di lafal mim matinya yang ketika bertemu dengan ba, karena ia ada bacaan yang namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka suara mimnya wajib ditahan. Kesalahan yang banyak terjadi tidak menahan huruf mim. Contoh, qalu atuhadditsunahum bima. Nah, tidak menahan mimnya. Nah, padahal ia wajib ditahan. Bima fatahallahu alaikum. Bima panjangkan namanya 2 harokat mad tabi'i, fatahallahu sama Allah juga kita panjangkan. Alaikum, ya sukun bila didahului fathah maka ia bacaan lin, lembut di dalam pelafalannya. Kemudian alaikum liyuhajjukum bihi. Pelafal pertama, mim mati yang pertama kita perjelas karena dia ada izhar syafawi yang dimana suara mimnya harus diperjelas. Kemudian liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Pada lafal hajjukum, di sini ada bacaan kita namakan dengan mad lazim kalimi musaqqal, yaitu terjadi apabila ada mad tabi'i, ha awalnya 2 harakat karena bertemu dengan huruf jim yang dia bertasydid, yaitu tasydid itu apa? Tasydid itu huruf w seperti ini, w berbentuk w kecil. Nah, cara membacanya hanya wajib dipanjangkan dulu. Di sini hanya panjangkan dulu dan dia ditandai dengan seperti ini. Dipanjangkan sepanjang berapa? 6 harokat, ya. Wajib dia 6 harokat, tidak boleh dikurangi. Maka liyuhajju. Nah, panjangkan dulu baru dimasukkan. Liyuhajju. Baru liyuhajjukum bih. Ju panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Ya, kemudian mim mati bertemu ba sama dengan atuhadditsunahum, ditahan suara mimnya karena dia ikhfa syafawi. Bihi 'inda rabbikum. Pada falhi panjangkan 2 harakat karena ia mad silah qasirah yang ditandai dengan adanya hal dhamir ditandai dan setelahnya adanya huruf yang seperti ini. Ya, huruf yang seperti ini, maka dipanjangkan 2 harakat. Kemudian 'inda rabbikum. Nah, suara 'indanya nun sukunnya disamarkan ke huruf dal. 'inda rabbikum. Nah, baik, kita coba ulang. Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Ya, sadaqallahul azim. Maaf, belum sadaqallah, maaf kami lupa.
Pada lafal afala tadi belum kita bahas, la panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Ta'qilun. Kemudian lun ada bacaan mat ada sukun, kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 dan boleh pula 6 harakat. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.